Yang keempat, uang dari hasil investasi nih bro Tim, bro kakak, sebaiknya kan saya ingin mereinvestasikan kembali. Tapi apakah itu masuk ke RDPU, USDT atau USD, atau di tabungan sebelum diinvestasikan kembali jika ada momen yang bagus untuk saya masuk. Mungkin sama yang terakhir, jika mau masuk ke saham US, saya kan juga dengar terus itu show-nya dan sebagainya. Saya juga penasaran sekali dan ingin mencoba belajar di dunia saham, khususnya saham US. Saya worth it pilih sahamnya itu apakah masuk ke S&P 500 atau pilih saham sendiri untuk optimalisasi cuannya. Dan contoh exchange apa mungkin yang bisa diinfokan ke saya mungkin yang dia bebas pajak 30%. Mungkin itu bro Tim, bro kakak. Jadi intinya gini, Aldi ini kan mau investasi 55 juta ini kemana kan gitu kan intinya? Ya. Pertama. Nah, ya betul. Kamu kan punya beberapa kan. Ini kita sebut pos-pos kamu deh. Kamu satu yang pasti paling besar kamu properti kan sebenarnya. Ya. Karena ini rumah pribadi, kantor, dan yang properti tambahan kamu, ya kan? 2 berarti emas paling besar. 3 Bitcoin. Kalau tangga kamu udah jauh lebih dari, secara tangga udah jauh lebih dari semua orang ya bro ya, karena propertinya udah lunas ya. Nah tapi Aldi ini kan, kenapa kita bikin show ini Aldi? Kamu kan tadi bilang kamu mau belajar saham kan? Betul. Kamu belajar saham sama kalau saya bilang kamu nggak perlu belajar saham, bingung nggak kamu? Mungkin ini lebih tepatnya yang di tangga ke-7. Saya ingin melipat gandakan dan menjaga kekayaan. Kamu bisa lakukan hanya dengan 3 ini, Aldi. Khusus kamu. Makanya ada show ini, kenapa? Karena show ini adalah kita bisa tahu secara personal kamu punya karakter sama kamu tuh sukanya apa. 1, kamu tuh pengusaha. Ini kan ada saham kamu juga di sini kan? Betul. Nah, saya ada beberapa usaha juga sebenarnya. Yes. Kamu adalah at heart tuh pengusaha, Aldi. Investasi yang kamu ngerti, itu scarce dan desirable asset. Agak unik bro, dia sukanya properti, dia suka emas, dia suka Bitcoin. Ini nggak ada sama sekali salahnya kamu cuma nembak ke sini. Kamu boleh cari properti, kan kamu tahu cara mainnya gimana. Rumah kamu sendiri kamu udah lunas, kamu udah punya kantor, kamu boleh main di emas, kamu bahkan tahu mainnya gimana, kamu boleh di Bitcoin. Dan cuma 3 ini nggak usah saham, nggak masalah. Karena kamu punya saham sendiri di usaha kamu. Ini kan generate kamu duit kan? Kamu dapat penghasilan 100 juta setiap bulannya secara konsisten? Betul, saya malah returnnya bisa lebih tinggi bahkan. Betul. Jawabannya adalah uang sisa kamu ini benar-benar sisa kan? Setelah laba ditahan kamu putar lagi di sini kan? Betul. Ya udah, ini dari uang sisa kamu, ini udah benar 100%. Dilanjutin aja. Gak ada yang perlu kamu ubah, gak ada yang perlu kamu ganti-ganti, karena kamu nggak fokus kan di sini. Karena kalau kamu beli saham, contoh ya, kamu mau beli saham A, ini kayak kamu punya usaha kedua sebenarnya Aldi. Karena usaha kamu misalnya ini A, ini B lah, ini B. Kamu harus tahu ini kayak gimana cara operate-nya segala macam. Saham itu nggak pasif Aldi, kamu harus ikutin beritanya, kamu harus tahu siapa yang running, kamu harus tahu ke depannya corporate structure akan seperti apa. Jadi jawabannya nggak perlu, kamu udah punya sendiri. Kalau kamu grow ini kan bisa jadi perusahaan private yang besar kan ke depannya. Kalau kamu lanjutin dengan usaha kamu. Ya. Jadi jawabannya nggak perlu. Kamu fokus aja jadi pengusaha, uang sisa kamu, kuota sisanya, kamu taruh sini. Ini untuk mempertahankan kekayaan. Karena 3 hal tuh udah lebih cukup. Gitu. Charlie Munger tuh cuma 3 portofolionya. 1 tuh Berkshire. Ini banyak yang nggak tahu nih. Charlie Munger cuma 3 portofolio. 2 itu Costco. 3 itu fundnya Lilu di Cina. Yang beli BYD.